Valentina juga punya damage di awal dengan Arcane-nya, jadi kemungkinan masih bisa untuk 1v1 dengan seorang Nino. Tapi harus diingat ya, Nino ini playstyle-nya berbeda dengan Razel. Yap, dan peraih Savage ya satu-satunya nih sejauh ini di LPL season 11. Dan last pick untuk diamankan berada di area XP atau roam atau mid karena masih fleksibel banget. Karena second pick ini masih punya chance untuk bisa nge-flex pick dengan banyak. Lapu juga it's not a bad choice menurut aku. Atau mungkin Edit yang memiliki damage juga cukup tanky. Tapi kita akan melihat tentunya apakah potensi dari alter ego di sini dengan ngebawa Edit. Oke, tapi audience prediction ya, kita bisa lihat juga 27% untuk Rebellion Zion dan 73% untuk Alter Ego. Ini ya sebuah prediksi dari teman-teman Sobat Mobile Legends dan juga Sobat MPL di rumah. Betul, dan ini hanya prediksi, semuanya tergantung dengan eksekusi yang akan dijalankan. Draft yang bagus kita udah lihat dari kedua belah tim, jadi ini semua tergantung playstyle seperti apa yang akan dibawakan oleh kedua belah tim. Kita tahu Alter Ego yang selalu main nabrak, Rebellion yang bakal coba untuk bermain lebih disiplin, rapi. Ini tentunya playstyle yang cukup berbeda. Pantang menyerah sebelum lawan kalah. Go Rebellion Zion, #Dream Rebellion. Tentunya masih ada mimpi besar untuk Rebellion mengamankan posisi mereka ke-6 di posisi klasemen tentunya. Dan itu yang harus justru didapatkan sama Rebellion kalau mereka nggak mau sampai keselip nantinya di posisi klasemen. Dan itu pun yang harus dilakukan Alter Ego. Kalau mereka mau coba bangkit keluar dari zona merah, mereka juga harus menang secara mutlak di sini. Dan ini bakal menjadi pertandingan yang cukup berdarah ya, karena bakal tarik-tarikan siapa yang bakal didorong ke jurang klasemen. Apakah Alter Ego 2-0 atau Rebellion yang justru akan mematahkan tentunya persentase prediction. Tapi tiba-tiba Rasi mendapatkan hukuman ketika dia main terlalu jauh dan first blood by Samsung jatuh ke tangan Rebellion Zion. Memang sebenarnya tugas dari Hilda ya sebagai roam di sini bakal nemenin musuhnya farming, tapi nampaknya ada sedikit kalkulasi yang membuat dari Vincent dengan high end dry-nya di saat Rasi sendiri damage-nya lebih besar. Jadi dengan HP dan juga defensive item yang belum jadi pastinya masih menit yang pertama, Rasi bisa langsung di take down untuk mendapatkan first blood di tangan Vincent. Ya, bahkan ini bisa jadi makanan, tapi Petrify Connect kali ini ke arah seorang Wijen Arko. Flicker dibuka begitu saja, tapi Rasi bakal coba mengejar. Tapi ada portal yang tidak akan membuat Rasi menyerah begitu saja depan Vincent. Mulai dengan datang dengan steel cable ya. Sementara Rasi bakal coba dipukul mundur Sally Boy. Mencoba untuk membackup, tapi kali ini sempat tertarik dari seorang Sally Boy-nya. Namun Vincent tidak akan bisa untuk menumbangkan Rasi karena ada backup yang begitu baik dari Alter Ego Esports. Dan adanya energi yang cukup boros ya tadi ya. Coba untuk mundur lagi, tapi dia ada bottom lane. 1v1 situation antara Pai dan juga Kars. Oke, dari kedua XP lane sama-sama punya crowd control, tapi di saat cicilan demi cicilan ini Rebellion Zion dengan adanya Arlot, dia cukup lebih unggul, apalagi dia menggunakan adanya CC tersebut untuk bisa ngepok aja. Karena kalau misalkan dari Pai-nya, dia harus menggunakan ultimate-nya dulu untuk bisa memberikan damage yang besar. Ya, dan kali ini udah mulai terlihat lagi gangguan dari seorang Rasi. Mungkin tidak akan terlalu over seperti first blood yang terjadi tadi sebelum menyentuh menit yang pertama. Namun Wijen Arko di sini memang punya tugas yang berat banget. Kita tahu dari Grok tidak akan setinggi dulu, dan apalagi ketemunya sama Udil yang kita tahu punya magic damage. Jadi Grok tentunya dari seorang WJ ini harus berhati-hati. Ngebuka map aja, memberikan informasi ke arah seorang Vincent, dan bahkan pemain-pemain dari Rebellion Zion mereka udah melakukan inisiasi ke area total dan bakal coba dipaksa defender kali ini Rasi. Damage-nya begitu banyak, namun Kars berhasil untuk memberikan backup, tapi tidak akan ada Vincent. Dan bahkan dari sini dengan Radical Alta udah mulai dibuka begitu saja, Pai mulai datang memberikan backup, dan bahkan Sally Boy berhasil untuk mendapatkan turtle slain by Samsung. Sementara ada pertukaran di mana Pai harus tumbang. Tapi kita bisa lihat juga gimana gangguan demi gangguan yang akhirnya bisa didapatkan oleh Vincent. Vincentnya nggak punya tadi untuk mundur, nggak punya kesempatannya, dan kali ini Sally Boy malah mengusir Vincent yang tadi mau nyolong ke area pertolongan. Dan Rebellion Zion tentunya mendapatkan tenang prediksi 100%, tapi Vincent bakal coba diganggu di area bawah oleh seorang Rasi. Dan Wijen Argo seperti yang aku bilang tugasnya berat.
Dia harus buka map, dia harus benar-benar fokus untuk ngejaga Vincent dan Rasi. Kayaknya kalau dia sendirian agak sedikit sulit deh. Kecuali nanti mungkin ada Udil yang mencoba untuk membantu. Tapi ingat, ini mid lane yang tentunya harus di-clear. Tapi kali ini Wijanarko menggunakan wall charge namun tidak bisa kabur dari kejaran dua pemain Alter Ego di area midnya. Dan bahkan kita ngelihat Rasi tidak menyerah meskipun first blood jatuh dari seorang Rasi, dia masih tetap dengan tugasnya yang sama. Yap, dan sebenarnya dari Alter Ego Esports mereka harus memanfaatkan early advantage mereka. Mereka punya potensi pick off dengan adanya Kadita. Nanti di saat Wijanarko udah punya item-item defense untuk Magic, itu bakal susah banget karena dia yang bakal ada di lini paling depan. Dan Rasi pun sebenarnya kalau misalkan emang dia mau tumbang, tapi setidaknya dia membuat dari Vincentnya agak sedikit terhambat untuk melakukan jungling. Dan aksi dari Sally Boy nampaknya masih belum berhasil untuk steal satu purple buff yang dimiliki oleh Vincent. Iya, purple buff-nya masih bisa diamankan oleh Vincent. Retribution-nya dipaksa dikeluarkan. Sementara Sally Boy hanya mengganggu. Karena dia nggak ngeluarin retribution-nya, dia nggak pencet. Dia cuma pengen ngeganggu aja. Biar Vincent ini maksain untuk keluar satu buah retribution-nya. Biar nanti turtle-nya akan lebih mudah. Tapi Nino tiba-tiba diset-set oleh seorang Vincent di area atas. Yap. Dan itu bagus banget ya. Kali ini tim fight-nya jadi 4 lawan 5 dan Wijanarko maju kali ini dengan satu buah wall charge. Rasi ditarik begitu saja oleh seorang Swallow. Mau coba dikejar. Kars gak bakal membuat Rasi pulang dengan begitu bebas. Sementara Sally Boy kali ini masih punya shadow kill yang akan terbagi ke arah 4 dan bahkan ke altar dari seorang Swallow. Membantu Kars tentunya tidak mudah untuk ditumbangkan di area midnya. Yap, sudah tidak punya dari sebuah shadow kill sehingga Sally Boy pun merelakan turtle yang didapatkan oleh Rebellion. Tapi nampaknya Sally Boy Awas. ini sama-sama high and dry sih kalau bisa lihat ya. Iya, tidak ada backup tapi bedanya ya. Karena kita ngeliat Swallow udah mulai bergerak memberikan backupan sedikit ke arah seorang Vincent. Dan bahkan dari Wijanarko kita melihat juga, wow, tapi selamat datang Bunda dari Sally Boy. Mama Celis. Semoga enjoy. Dan di area atas Nino dipress banget ya. Ini sulitnya ya. Karena ngelawannya itu bukan sama-sama marksman ya. Mungkin kalau kita tahu, Nino harus tercek 2 kali. Tapi Wijanarko yang lagi nyebrang juga tiba-tiba terculik oleh 3 kawanan dari Alter Ego Esports. Yap, karena dari kedua tim sama-sama harus punya power untuk megang rerumputan sih. Ini agak cukup berbahaya. Oke, Pai harus berhati-hati. Earthshatternya memang connect, tapi backup dari Kars tentunya masih ada. Ingat, efek sisi yang dimiliki oleh Arlott ini cukup menyebalkan. Yap, dan kita bisa lihat juga ya dari segi emblemnya. Dari kedua jungler sama-sama memiliki high and dry yang dimana di saat 1v1 damage-nya makin besar lagi. Dan perbedaannya juga dimana magical damage yang dimiliki dari Rebel Legend ini jauh lebih besar dengan adanya Valentina di area gold. Dengan magic penetration dan movement speed tambahan, pastinya ini bakal bisa ngecicil sedikit demi sedikit di area magical defense. Iya, oke, dan Lightning Truncheon di tangan Heist kali ini. Tinggal jadiin satu lagi untuk dari kombonya ya, Clock of Destiny. Tapi Vincent, diam-diam secara perlahan, Rebel Legend mereka udah mulai dapetin objeknya. Dan Nino harus ter-shutdown ketiga kalinya. Sementara Swallow bakal coba untuk menarik ke arah seorang Pai. Kali ini ternyata connect ke arah 3 pemain namun tidak ada follow up damage dari Alter Ego. Sementara Rasi mencoba untuk membackup. Wijanarko udah mengeluarkan flicker dan ke altar yang begitu on point dari Swallow, tapi terkena petrify dari seorang Udil. Dan bahkan Pai masih bisa mundur dengan flicker, namun ternyata Vincent ditahan begitu saja dan tumbang di tangan seorang Pai. Meskipun ada perebutan, namun Sally Boy juga menjadi korban di pertarungan di area midnya. Yap, dan itu sebuah Earthshatternya bagus banget sehingga terkena efek sih. Tapi ini adalah keluarga dari Sally Boy juga. Udil dipaksa untuk mundur karena satu buah Arcane Shade lagi sakit banget. Ini yang kita udah bahas. Valentina ditaruh di area god lane, masih memiliki burst damage di awal. Dan kita ucapkan selamat datang untuk keluarga dari Sally Boy. Semoga bisa menikmati tentunya pertandingan hari ini. Support system memang dari keluarga tuh udah paling the best ya. Benar. Dan Alter Ego sejauh ini mereka masih ketertinggalan dari segi network sebanyak 2.000. Dan Rebellion tentunya mereka mampu untuk mendapatkan turtle yang tidak akan bisa dikontes oleh Alter Ego. Yap, dan Turtle Lane bisa diamankan 2-1 untuk sejauh ini. Tapi gold yang sekarang udah dipegang dari Rebellion Zion dengan objektivitas yang sudah mereka miliki, ini akan menjadi power tersendiri. Tapi in game equipment by Dunia Games kita bisa intip juga di mana Vincent di sini sudah secure ke arah Heptasis dan juga Malefic Roar. Makanya damage-nya gede banget, maupun itu ke arah tubuh dari Pai ataupun Rasi. Karena dari segi defensif juga di sana hanya ada satu anti kiras, sedangkan
dari Pai-nya dia lebih berfokus ke Athena terlebih dahulu dan bahkan ada 4 steel like plates di sana. Karena ini terlalu sakit damage dari seorang Heist ya. Yang kita tahu udah jadi nih combo Lightning Truncheon dan juga Clock of Destiny. Kalau dia bikin sampai ke arah Magic Penetration seperti Divine Glaive, itu bakal perih lagi damage dari Arcane Shade-nya. Dan kali ini Rebellion, mereka harus bermain disiplin, jangan terlalu over. Dan Vincent kali ini bakal coba di shower kill kah oleh seorang Sally Boy, bakal coba dikejar, namun ternyata Sally Boy mampu untuk menumbangkan Vincent di area atas dengan satu buah Kocedonya. Sementara Rasi bakal coba untuk menahan Swelo, tapi Nino harus berhati-hati. Ini yang cukup bahaya adalah Ninonya, karena dia udah tumbang 3 kali. Secara dari item akan sedikit tertinggal daripada Heist. Yap, dan kita bisa juga gold difference-nya memang masih bisa dipegang ya oleh. Tapi tahan dulu Au, karena ada satu buah altar yang sudah mulai dibuka oleh seorang Selo. Tapi Wijan Narko harus mundur dengan satu buah wall charge-nya. Heist mencoba untuk mencari posisi yang lebih baik, tapi Nino bakal coba dikejar oleh seorang Curse. Dan Margoni ke arah 2 pemain, namun Nino masih bisa mundur. Vincent mencoba untuk mengejar dan Nino menjadi target pertama. Meskipun Swallow akhirnya tumbang, tapi Sally Boy berhasil untuk menumbangkan Curse di waktu yang bersamaan. Vincent bakal coba dikejar. Wijan Narko membuka satu buah bariernya, dan bahkan Vincent kali ini masih bisa mundur dengan Cyclone Eye. Tapi apakah Wijan Narko? Tentunya tidak bisa lari dari pandangan Rasi. Dan setelah adanya pick off satu persatu yang didapatkan oleh Alter Ego, Rebellion Zion agak sedikit buyar nih. Kita bisa lihat juga gimana flanking dari Sally Boy yang langsung masuk ke arah Swallow setelah dia gak punya Cold Altar. Dan juga akhirnya invasi ke arah Purple Buff yang dimiliki. Ini membuat dari Vincentnya agak sedikit pincang pastinya, karena dia gak punya Purple Buff. Dan ini pun yang sulit pastinya untuk bisa dipertahankan oleh Rebellion Zion. Alter Ego, mereka udah tahu celahnya. Mereka coba untuk pick off satu persatu, karena dengan hal tersebut, Rebellion Zion sekarang udah mulai kesalip nih dari segi goldnya. Iya, udah mulai pelan-pelan dikejar oleh Alter Ego, karena team fight-nya ini selalu bisa di-trade sama Alter Ego Esports. Dan bahkan kali ini dari Rebellion mereka harus berhati-hati. Momentum comeback tentunya masih bisa didapatkan oleh Alter Ego Esports, terutama kalau Vincent dan juga Heist-nya yang tumbang. Kita tahu Swallow, Cold Altar ini benar-benar penting banget. Momentum harus dipegang oleh Swallow. Kalau Cold Altarnya terlalu cepat atau mungkin terlambat, ini bakal bahaya. Karena Rebellion Zion harusnya dari segi team fight mereka masih lebih unggul. Yap, tapi mungkin perbedaannya nantinya di saat Nino, kalau crossbow of tank-nya terlepas, ini bakal menjadi momentum. Tapi Rasi yang ternyata menyergap adanya 4 player yang bersembunyi di area rumputan. Iya, dan dia memberikan informasi tentunya 4 pemain dari Rebellion Zion udah mulai terlihat di area mid-nya. Dan Pai sudah mulai join team fight kali ini. Masih punya Archeater, masih punya Onward juga. Sementara Sally Boy matanya cuma tertuju ke arah Vincent. Dan bahkan dengan adanya purple yang harus diamankan terlebih dahulu, tentunya ini bakal dijaga oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion. Sementara Udil tiba-tiba dengan satu buah wave menumbangkan Vincent yang lagi asik untuk mengambil purple. Dan bahkan kali ini kesempatan yang cukup besar diamankan oleh Alter Ego Esports mengarah ke area Lordnya. Tapi Pai bakal coba untuk menahan dan Ryan connect ke arah seorang Swallow. Dan bahkan Nino Joy T5 di Janarko connect ke charge-nya, namun ternyata di sisi belakang Rasi coba untuk mengejar. Heist kali ini bakal menjadi pilihan, tapi ternyata Nino masih ditahan. Tapi Rasi harus tumbang begitu saja. Dan bahkan Sally Boy mulai datang membantu dengan satu buah set Kocedonya. Tapi Swallow tertumbangkan oleh seorang Sally Boy, dan bahkan triple kill diamankan oleh seorang Sally Boy. Wow, ini benar-benar Sally Boy masuknya dengan timing yang pas banget. Dia tahu siapa yang bakal coba untuk ditargeting, dan Udil. Sekarang dia udah punya purple buff dari Vincent. Ini pick off demi pick off, flanking demi flanking yang harus diwaspadai oleh Rebellion Zion. Ini udah mulai didapetin momennya sama Alter Ego, karena akhirnya tugas dari Wijan Narko ini banyak banget. Dia bakal coba untuk buka rumputan di depan, dan dia harus backup juga gangguan yang harus didapetin sama Vincent-nya. Iya, karena sekarang siapapun bisa menculik ke arah seorang Vincent, Sally Boy, dan bahkan dari Udil yang sudah kita lihat dengan solo kill yang dibuat oleh Udil. Tapi kali ini Alter Ego mereka akan menahan pemain-pemain dari Rebellion Zion, dan Sally Boy berhasil untuk mendapatkan Lord Lane-nya. Dipaksa tim fight kali ini begitu saja. Pai berada di garda depan kali ini, tidak ada Cold Altar buat Rebellion Zion, dan bahkan Swallow terjebak di area depan. Namun Pai berhasil untuk ditumbangkan, namun di sisi lain Udil pun hilang. Dua pemain dari Alter Ego di shutdown begitu saja, dan pemain-pemain dari Rebellion Zion mereka masih memiliki nafas tentunya untuk menahan Lord yang
sudah mulai berjalan ke area bawah. Karena satu momen sih, tadi ada Cars yang final slash-nya kena 3 orang. Dan akhirnya itu membuat dari Alter Ego menerima damage yang besar. Kalau kita lihat juga in-game equipment by Dunia Games, di sini Dominance Eye sudah disecure oleh Pai. Damage dari Hayabusa Celiboy juga udah kelihatan gede banget. Dengan adanya Malefic Roar, Hunter Strike, Penetration, Physical, ini udah gede banget beserta dengan Death of Despair dan juga Heptasis. Oke, Vincent harus berhati-hati. Ingat pernah di solo kill dengan Celiboy, tapi Vincent hampir saja, tapi tidak pernah cukup. Dan akan kali ini dengan Lord yang sudah mulai berjalan ke area bawah, Alter Ego Esports mereka masih mencoba untuk menahan, dan Rasi akan mencoba untuk mencari target yang lebih bisa ditembangkan terlebih dahulu. Namun Wijanarko tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Satu buah immortal di tangan Wijanarko, dan Rasi harus peka akan hal itu. Yap, dan kita lihat Celiboy yang tadi memang ya udah teman-temannya tumbang, tapi dia dapat space farming sehingga dia jauh lebih Rasi, unggul. terkena terrified dan bahkan terkena stun dengan Wild Charge-nya, dan tidak bisa lari kemana-mana dan tumbang di tangan Hai. Sementara Purple yang akan lagi-lagi diamankan oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Vincent sepertinya harus sedikit menurunkan temponya karena tidak memiliki purple buff, energi tidak akan cukup. Yap, dan harus punya kalkulasi yang matang pastinya ya dari Vincent. Energinya bakal boros banget, tapi untuk saat ini Alter Ego yang udah mulai berbalik unggul. Tadi kita udah lihat juga ya ada stiker-stiker yang keluar, dan apalagi kalau misalnya kalian mabar, seru banget kalau pakai stiker-stiker dari tim-tim MPL nih. Iya, jangan lupa beli ya teman-teman, karena masih akan tersedia sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih banyak waktu, tapi jangan sampai lupa. Dan kali ini Rebellion Zion, mereka mencoba untuk mengembalikan tempo permainan. Meskipun sekarang Alter Ego mereka memegang dari segi networknya tidak terlalu berbeda jauh di menit yang ke-15, tapi dari Lord yang barusan, pemain-pemain dari Rebellion Zion ini udah mulai sedikit kehilangan dari segi goldnya, EXP-nya, dan bahkan turret objektif. Kali ini disamakan oleh Alter Ego Esports, yang dimana Rebellion Zion mereka sempat unggul dengan 2 turret terlebih dahulu. Karena tadi di saat Lordnya bisa diamankan oleh Alter Ego, tapi dalam segi team fight ya mereka udah kehilangan 2 player, dan yang membuat Lord yang dieksekusi belum menjadi hasil yang maksimal juga untuk Alter Ego. Dan kalau kita bisa lihat dari Wijanarko yang benar-benar coba untuk pasang badan di lini paling depan, Rasi yang sekarang udah nggak bisa nge-pick off ke arah Vincent ya pastinya. Oke, tapi bakal coba untuk mempertahankan hidupnya dengan satu buah kill altar yang dipaksa untuk dibuka oleh seorang Celiboy. Dan kali ini informasi sudah didapatkan, tidak ada buah kill altar, dan itu harus dimaksimalkan oleh Alter Ego. Mereka harus pakai timpat di sini. Tapi kali ini Vincent tercorik untuk yang kedua kalinya oleh Papa Udiel, dan bahkan dengan satu buah Archer connect, Cars mencoba untuk menahan terlebih dahulu. Tidak ada Vincent, tidak ada purple buff untuk Rebellion Zion. Sementara Nino maju ke area depan, satu buah rifle lagi-lagi, dan Cars mencoba untuk balik, tapi ternyata dari Celiboy mencoba datang kali menumbangkan Cars. Namun di sisi lain, 2 pemain dari Alter Ego hilang begitu saja. Hais mencoba untuk mengejar ke arah seorang Udiel, terkena terrified dan bahkan di stun oleh seorang Wijanarko, dan tumbang ayah Udiel. Sementara di sisi lain, ada Winter Trancan dari seorang Hais. Namun Wijanarko harus kehilangan dari segi immortalnya, dan bahkan dipaksa mundur kali ini dari Hais. Swallow sudah mulai datang, ada satu buah altar. Rasi bakal coba dikejar balik, dan Celiboy terlihat di area jungle, namun Hais tidak mau memberikan kesempatan sedikit pun ke arah Rasi. Yap, dan itu perangnya yang benar-benar akhirnya thread-nya 1 untuk 1, 2 untuk 2. Gimana caranya mereka saling follow up, dan satu sergapan yang dilakukan oleh Celiboy dan juga Udiel ini harus banget di-warn sama Rebellion Zion, karena udah 2 kali Vincent ke pick off kayak tadi, dan itu fatal banget. Dan sekarang Fontes menuju ke arah Lordnya. Oke, Celiboy udah ngeluarin Code Shadow kali ini, tapi Rasi mencoba untuk mulai mengganggu ke arah seorang Vincent. Retribution-nya apakah mampu untuk mendapatkan? Itu dia, didapatkan oleh Vincent, tapi bakal coba dipaksa team fight oleh Alter Ego Esports. 3 pemain hilang begitu saja, sementara Vincent pun terculik. Apakah di wipe out? Swallow terjebak kali ini, masih punya kill altar, namun Celiboy berhasil ditahan. Satu buah immortal masih dipegang juga oleh Celiboy, jadi kalau dia tumbang pun kemungkinan Swallow masih bisa untuk dipanis, karena Swallow di sini posisinya nggak punya immortal. Yap, dan ini ada yang mulai terjadi ya. Oke ya, satu dapat Lord, satu menang team fight, dan ini udah terjadi terus menerus, dan sehingga sekarang Swallow kuat shadow lagi dan lagi karena dia nggak punya kill altar, dan tumbang di tangan Celiboy. Sementara Lord bakal coba ditahan oleh pemain-pemain dari Alter Ego, bakal coba di clear dengan begitu cepat, dan bahkan Alter Ego mereka memecahkan turret base di area mid yang menurut aku ini mahal banget. Yap,
Dan akhirnya setidaknya masih ada keuntungan yang bisa diamankan. Walaupun Lordnya di steal, tim fight yang menang, base turret udah berhasil untuk dihancurkan. Laju minion ini bakal jadi PR besar pasti untuk Rebellion. Tapi Wijanarko bakal coba ngebuka dan bahkan Kars mencoba untuk memfollow up kali ini. Dari Vincent mencoba sesatu di area jungle-nya. Namun kali ini Nino mencoba untuk membukakan satu full weakness point. Apakah akan pecah? Masih ada Winter Tranchen tentunya, tapi ada kelautan dari seorang Swallow dan Nino tumpang. Dibalikin keadaannya oleh Rebellion Zion. 3 pemain dari Alter Ego dihadang habis-habisan. Dan itu karena satu buah Call Altar yang timingnya pas banget, Au. Yes, dan itu membuat jadi miskalkulasi ya. Tersisa Rasi dan Sally Boy. Dan gimana cara targetingnya? Ada yang fokus ke arah dari Udil, ada Pai-nya tadi kejar sama Kars. Ya. Dan akhirnya itu ada tugas masing-masing yang berjalan dengan baik sehingga akhirnya tim fight tadi bisa dimenangkan oleh Rebellion Zion. Iya, tapi kali ini Rasi harus berhati-hati. Kalau dia sampai keculik di sini nggak akan ada yang bisa untuk menahan damage dari Rebellion Zion. Dan Rasi mencoba bakal ditumbangkan terlebih dahulu. Rasinya hilang immortal, tapi kali ini Sally Boy mencoba untuk menahan dan bahkan immortalnya tidak ada. Dan kali ini wipe out, dibalikin keadaannya Rebellion Zion. Apakah mereka mampu untuk melakukan endgame? Sepertinya tidak, karena pemain-pemain dari Alter Ego sudah mulai spawn dan tidak ada minion yang berjalan ke area base-nya. Yap, tapi di sini hanya ada 3 player aja dari Alter Ego, sedangkan mereka punya 4. Dari segi kuantitas mereka unggul, tapi PR-nya adalah minion di arah atas dan bawah ini belum di-manage. Jadi belum ada base turret yang hancur, sehingga pressure-nya hanya mengandalkan satu wave aja. Dan itu bisa di-clear dengan cepat oleh Alter Ego. Oke, tapi sepertinya dari Rebellion mereka mau coba untuk memaksakan setidaknya pecahin turret base di area bawah. Tapi harusnya terkonek bersama dengan satu move flicker, namun WJ menyelamatkan pemain-pemain dari Rebellion Zion. Satu bawah charge yang begitu baik. Dan bahkan kali ini Udil bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu. Terkena petrify 2 pemain. Swallow masih punya kelautan lagi dan lagi. Tapi apakah Rebellion Zion mereka bakal coba untuk memaksakan? Kali ini dibalikin keadaannya di area base-nya. Hais mencoba bertahan. Tapi Wijanarko bersama dengan Hais kali ini terjebak di area depan, masih punya Winter. Dan Sally Boy justru tumbang di tangan seorang Rasi, meskipun akhirnya dari Hais juga hilang begitu saja. Tapi Nino masih ada. Dan Vincent tiba-tiba datang. Dan bahkan Rasi kali ini mencoba untuk bertahan, namun damage dari pemain-pemain Rebellion Zion masih ada. Dan bahkan nyawa kedua dari Rebellion Zion masih terlihat ketika Swallow masih hidup. Dan kali ini Pai mencoba untuk bertahan. Berceturnya connect, tapi Kars mulai masuk dengan satu buah final slash dan hilang immortality dari seorang Pai. Mencoba untuk mundur flicker, tapi Rebellion Zion mereka akan fokus ke arah base-nya dan wipe out lagi. Rebellion Zion berhasil untuk mendapatkan poin yang pertama. Yes, dan Hais yang bisa nahan sebegitu lamanya. Gila dia sih. punya damage besar, dia punya life steal dari momentum dia